Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda semua yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini, seperti yang Anda bisa lihat, saya kembali memakai baju bernuansa merah. Artinya, ini ada berita hot lagi. Ya tentulah soal VTube gitu ya. Karena ya seperti yang sudah saya katakan, VTube itu hot dan bersambungnya melebihi drama Korea. Gitu ya. Rasanya saya harus beli lebih banyak lagi baju bernuansa merah gitu ya. Karena sepertinya nggak selesai-selesai gitu. Tapi oke lah, mari kita simak apa itu yang hot baru-baru ini. Seperti yang Anda tahu, seperti yang juga sudah saya buat videonya, pelaporan tentang VTube, maksud saya kerugian yang ditimbulkan oleh VTube yang dilakukan oleh para member menggugat manajemen dan para top leadernya dalam minggu ini sedang berlangsung dan akan terus bertambah. Oke? Beritanya di mana? Nantilah Anda tunggu saja dari yang memasukkan gugatan itu karena bukan saya. Saya cuma dapat bocorannya. Kira-kira gitu. Nah, di saat yang sama dari pihak VTube, yaitu manajemen lah sebut saja, sepertinya berpacu dengan waktu bersamaan dengan gugatan yang akan berjalan di minggu ini. Oke, tapi yang sudah saya katakan, terlepas dari VTube mau legal atau tetap ilegal, gugatan itu akan jalan terus. Kenapa? Sudah saya terangkan di video saya sebelumnya, VTube menjadi legal pun tidak menutup pintu orang untuk menggugat VTube yang lama. Ilustrasinya adalah, saya sudah katakan, kalau misalnya si A dulunya tukang tipu, banyak orang yang kena tipu, kemudian si A bertobat, ya. Bukan gara-gara si A bertobat, perbuatan yang lalu-lalu tidak bisa digugat, tetap digugat. Ini bertobat, urusan lain. Tetapi hal-hal yang dilakukan sebelum dia bertobat, itu tetap menjadi sesuatu yang dapat digugat. Oke. Jadi katanya pada tanggal 8 yaitu hari Selasa. Ya, Selasa iya, tanggal 8. Katanya ada pertemuan singkat. Bukan pertemuan singkat sih ya. Singkatnya gimana saya nggak tahu lah. Pokoknya ada pertemuan antara SWI dengan manajemen VTube. Tetapi suatu pertemuan yang sakral, suci gitu ya. Kan momen yang hebat gitu ya. Harusnya kan adalah dokumentasi videonya atau fotonya, terus diupload dong di channel-channel resminya VTube, mau itu Facebook, mau itu Instagram, atau di YouTube-nya gitu kan, supaya memberi semangat gitu dong kepada para pemain VTube yang sudah lebih dari 100 hari, 4 bulanan, ya, kejang-kejang. Ya mudah-mudahan kejang-kejangnya tidak jadi step atau malah yang lebih mengerikan gitu ya. Ya dong, foto ke, bikin videonya ke, upload gitu supaya kasih lihat ini loh kami meeting dengan SWI, ini dengan Pak Tonggam, foto lah, upload gitu. Nggak ada, cuman disebut saja ada pertemuan. Itu kan meetingnya sakral Pak, jadi tidak kita siarkan. Ya terserah lu coy ya, tanggalnya sudah sakral, pertemuannya sakral, videonya juga sakral, fotonya juga sakral, terserah lu coy. Tapi kan sebenarnya pertemuan ini yang begitu penting harusnya menjadi sesuatu komunikasi yang baik gitu ya kepada para member dengan video yang tak terbantahkan, foto-foto tak terbantahkan dong. Upload dong ke channel-channelnya supaya jelas sudah bertemu gitu. Nah, tunggu nih berapa hari lagi izinnya keluar atau legalisasi keluar. Ini nggak ada. Cuman ada berita selebaran di antara grup gitu ya. Beritanya juga
berseliweran simpang siur. Jadi yang selama ini dikatakan VTube satu komando, mana komandonya banyak. Komandonya banyak, tidak satu komando. Suaranya pun beda-beda. Nanti kita lihat. Kita lihat dari sini nih. Saya dapat satu kopi dari percakapan dari sebuah grup Diamond, dari seseorang. Di sini dikatakan meeting singkat Diamond dan Platinum Rank. Jadi ada satu meeting singkat antara orang-orang yang levelnya Diamond dan Platinum, ya. Di situ dikatakan, 1, izin PMSE sudah didapatkan walau terlambat karena lebaran dan pergantian kepala bidang di Kemendak RI yang mengurusi, sehingga perlu penjelasan ulang core bisnisnya kepada kepala bidang yang baru. Ya nggak apa-apa sih, biarin aja gitu ya. Tapi ya lu ngurus izin PMSE sampai 4 bulan, kalah lu sama Stack Video yang cuma 19 hari. Kalau saya tidak salah 19 hari ya. Lu 3 bulan. Kalaupun lebaran kapan kan? Dia ngurusnya kan dari Maret. Lebaran kapan? Itu berarti sudah 2 bulanan. Mana kan? Jadi alasan karena lebaran nggak tepat. Kalah lu sama Snack Video yang cuma 14 hari. Oke? Kemudian, nah ini yang menarik nomor 2. Pertemuan SWI dan manajemen VTube sudah dilakukan. Ya, tanggal 8 katanya ya. VTube diwakili komisaris atau pembina yaitu Kiai Eman. Kiai Eman. Prabowo kemana? Prabowo kemana? Nah, catat ya di sini ya. VTube diwakili komisaris atau garis miring pembina yaitu Kiai Eman. Ketua Bidang Ekonomi PBNU. Semua perizinan VTube dinyatakan sudah lengkap. Ya, Pak Eman foto dong sama Pak Tonggam gitu ya. Terus bikin video kasih ke teman-teman, suruh diupload gitu dong. Ya kan? Nah, jadi nggak tahu ini pertemuan gaib apa pertemuan sakral. Karena kan melibatkan seorang kiai. Nah, menarik di sini komisaris. Kalau kita cek di akta notarisnya PT Future Viewtech, apakah benar Kiai Eman ini tercantum sebagai komisaris? Kan menarik, kan menarik. Anehnya kenapa Pak Prabowo nggak ikut ya? Kan yang mana kalau pertemuan manajemen itu bukan komisaris yang mewakili, selalu direksi. Enggak, percaya saya. Ya, saya sudah pengalaman lah kerja dan punya perusahaan itu ya. Kalau meeting gitu yang itu bukan komisarisnya, direksi atau direktur. Oke? Jadi lucu di sini. Direkturnya nggak ngikut. Cuman komisaris. Nah, ini nggak tahu ya maksudnya apa. Apa jangan-jangan minta tolong sama Pak Kiai Eman karena katanya ketua bidang ekonomi PBNU supaya mungkin didengar oleh Pak Tonggam. Mungkin supaya agar disegani. Ya harusnya Prabowo dong. Ya, atau Jack Guy. Iyalah, suruh datang dari Malaysia. Ya. Oke. Nah, katanya semua perizinan VTube dinyatakan sudah lengkap. Kita lihat saja nanti pernyataan SWI, ya. Benar nggak, ya? Kemudian 3, hal-hal bisnis VTube ke depan termasuk rencana akan ada gamesnya. Dapat disimak penjelasannya di channel 5 Minute Part 1 and 2. Terserah lah coy, mau ada game atau apa gitu ya. 4, promo the winner or champion dalam bentuk reward cash dan beberapa mobil termasuk mobil Tesla seharga 5M akan ada penjelasan-penjelasan lebih lanjut. Mobil Tesla tuh yang paling mahal cuma 3M. Saya tahu nggak 5M. Nah, promo. Nah, daripada lu promo, mendingan lu bayarin itu VIP. Nah, ini Tesla ini untuk V Plus apa untuk VTube? Oke? Saya kasih tahu member VTube itu nggak perlu promo. Yang penting VIP-nya bisa dibeli aja. Oke, tapi terserah lah kalau memang mau promo Tesla yang 5M, mendingan beli sama saya. Saya kasih 3M ya, nggak perlu 5M. Oke, nomor 5. Last but not least, VTube akan on dalam waktu 2 sampai 3 hari ke depan. Jadi kalau meeting ini dilakukan tanggal 8, 2 hari artinya kan tanggal 10 hari ini. Hari ini tanggal 10. Iya, benar tanggal 10. Ya kan? Harusnya hari ini on. Oke lah, kan 2 sampai 3 hari.
tanggal 11. Hari Jumat. Ya, kita lihat. Hari ini on nggak nih sampai ntar malam? Oh, kalau belum on masih ada 3 hari kan? Jumat tanggal 11. Tapi lucunya ditambahin lagi atau paling lambat seminggu. Artinya kalau tanggal 8 tambah 7 hari, tanggal 15 coy. Selasa depan akan on. Kita catat ya. Ini kan dia bilang 2-3 hari. Artinya kalau nggak tanggal 10, tanggal 11. Kalaupun meleset katanya paling lambat seminggu, yaitu tanggal 15, Selasa depan. Ya, mundur lagi nih. Dulu kan sebelumnya tanggal 7 Juni, sekarang 15. Oke, kita kasih tanggal 15. Catat saudara-saudara ya, tanggal 15. Oke. SWI membuat surat ke Kominfo untuk menutup website yang dipakai V+. Nah, lu di sini aneh nih. Jadi, seakan-akan nih kayak ada deal kalau VTube dinyalakan, tumbalnya V+ dimatikan. Ini agak lucu menurut saya. Padahal V+ itu kan legal. MLM yang legal dan sudah dapat izin. Tapi kenapa ya di sini dikatakan SWI akan membuat surat ke Kominfo untuk menutup website yang dipakai V+ dan digantikan dengan aplikasi VTube 3.0. Sebenarnya SWI itu nggak ada urusan sama V+ dan meminta Kominfo untuk apa ya? Untuk mematikan gitu ya, menutup. Yang nutup lu aja sendiri. Kenapa SWI harus bilang ke Kominfo? Iya kan, lu tutup aja sendiri. Jadi V+ dibubarkan gitu kan. Nggak usah SWI, ini legal kok. Ini juga lucu, masa SWI memerintahkan Kominfo untuk menutup website yang legal? V+ kan legal. Kalaupun dealnya adalah ya sudah kamu nggak boleh ada 2, VTube aja. Ya lu tutup sendiri gitu ya. Lagi pula saya yakin kok Pak Tonggam nggak ngurusin V+, yang dia ngurusin VTube. Tapi oke lah, biarin saja kita lihat ya. Nah, ini ada sesuatu yang aneh menurut saya. Tapi ya biarin aja ya. Ini kan katanya hasil risalah rapat di antara mereka. Lanjut. Ya, tadi kan cuma sampai nomor 5 kan panjang tuh ya, ada bagian bawahnya. Saya kira begitu yang dapat saya catat, lebih kurangnya mohon maaf katanya. Selamat malam, tetap semangat, salam sehat, long life VTube. Makassar 8 Juni 2021. Yang membuat ini namanya Juni Bale. Kalau Inggrisnya June Bell, tapi ini kalau Indonesia Juni Bale. VTuber Platinum. Oke. Jadi dibikin oleh seorang pemain VTube yang rankingnya Platinum yang namanya Juni Bale. Kalau orang bule bilang June Bell. Oke lah. Jadi itu ya. Jadi Juni mengatakan kebetulan bulannya juga bulan Juni, cocok juga. Makanya dia buat gitu ya, Juni Bale ini. Jadi dia bilang 2-3 hari atau paling lama seminggu, tanggal 15 ya. Tolong dicatat. Kemudian ini juga ada bocoran diskusi di suatu grup yang namanya V2 Platinum Diamond. Ya, ini mungkin grup WA yang berisikan orang-orang yang rankingnya Platinum dan Diamond. Kita lihat percakapannya di sini, ya. Percakapannya di atas di sini. Ini ditanggapi oleh yang namanya Ana 2. Depannya ada silver. Saya tebak Ana 2 ini masing silver gitu, makanya disebut silver Ana 2. Dia menjawab komentar Ibu Endang nih. Endang Eliati CL, saya nggak ngerti lah CL VTube apa. Endang sebelumnya berkata, tenang Bu, kalau memang dah buka legalitas aman, kemarin mitra pada komentar nggak ditarik. Kalau perlu tambah lagi VP-nya. Seakan-akan mereka mau memberikan impresi gitu ya. Wah, kalau VTube nyala lagi, mereka nggak mau tarik kok, malah mau nambah beli VP. Aduh, ini blow on banget. Kan sudah dibilang sama Pak Tonggam, permainan VTube yang baru tidak perlu lagi beli VP. Nonton iklan ya nonton iklan. Klik dibayar. Nggak ada lagi beli VP. Ini kok nggak ngerti ya pemain VTube ya. Seakan-akan tidak mau tarik, kalau perlu nambah. Aduh. SWI sudah bilang nanti VTube tidak perlu lagi beli VP. VP itu dibeli untuk apa? Untuk paket bintang kan? Fast track kan? Itu dilarang. Aduh. Ini. Kalau saya jadi Jack Wei, saya jambak-jambak ini. Kamu bodoh amat sih gitu kira-kira. Kok nggak ngerti ya?
Pak Tonggam bilang nggak perlu beli VIP lagi. Kok kamu mau tambah? Buat apa? Gitu. Oke lah, bukan urusan saya. Cuman lucu aja di sini ya. Nah, tapi sama Ana ini dikasih tombol begini. Jempol gitu ya. Nah, kemudian Ana ini menjawab, estimasi minggu ini ada something big. Apa yang big? Saya nggak tahu ya. Minggu ini ya paling lama Jumat ini tanggal 11 atau Sabtu tanggal 12 atau Minggu lah tanggal 13. Apa yang big? Kita lihat. Semoga statusnya bisa jadi legal. Lah, lu aja masih nggak yakin nih. Semoga statusnya bisa jadi legal. Tadi kan catatan meeting antara Diamond dan Platinum itu bilang 2-3 hari lagi on. Nah, inilah yang katanya tidak satu komando. Aduh, bikin malu coy. Ini yang menggambarkan komunikasi ke eksternal itu tidak tertata dengan baik. Ini amburadul. Baca dong. Semoga statusnya bisa jadi legal. Artinya lu masih harap-harap cemas dong. Legal enggak. Semoga legal gitu kan. Nah, di sini dikatakan lagi dengan status legal kita perlu persiapan tim kita. Iyalah, oke ya. Kemudian siapa itu? Iskandar bilang amin, oke. Kemudian Ana menambahkan lagi, pokoknya kita tunggu minggu ini semoga jadi legal. Catat bahasanya semoga jadi legal. Artinya dia juga nggak yakin, masing berharap-harap gitu coy. Aduh, lu lihat deh tuh, lu punya leader semua aja, masing nggak yakin gitu, ya kan? Kemudian ya dikatakan lagi kalau sudah legal. Paling sosialisasi leader 1 minggu baru on. Nah, artinya dia bilang kalau sampai minggu ini semoga legal. Oke, kita asumsi kan hari Sabtu 12, Minggu 13. Asumsi sampai hari Minggu dah legal. Kemudian perlu lagi sosialisasi 1 minggu lagi. Artinya 1 minggu lagi dari hari Minggu berarti tanggal 20 dong. 20 Juni ya hari Minggu kan seminggu. Baru on. Jadi beda dong sama yang tadi. Yang tadi bilang paling lambat 1 minggu dari tanggal 8 on. Ini bilang minggu ini semoga legal. Masih belum yakin dia. Kemudian 1 minggu kemudian sosialisasi baru on. Mana yang satu komando? Ini malu-maluin coy. Mana satu komandonya VTube? Nggak ada. Kemudian Ibu Endang bilang amin. Ya nggak apa-apa sih. Amin tuh kan sesuatu yang umum gitu ya. Cuman kalau teman saya amin biasa nemenin ibunya ke pasar. Oke. Kemudian ada lagi di sini di satu grup edukasi silver up, maksudnya yang ranking silver ke atas gitu ya. Apa tuh di atas saya nggak tahu. Puji Tuhan. Aduh, Tuhan dibawa-bawa dalam urusan ini. Kemudian itu siapa ini? Orang namanya lucu juga. Ine bilang, rekan-rekan, ini serius sekali. Mohon info ke tim semuanya supaya tidak menyia-nyiakan kesempatan Mega Kopi Part 2. Nah, ini mau nipu lagi nih. Asli nih. Apa kita baca ya? Sebab nanti ketika VTube on akan ada marketing plan baru yang hanya mereka yang MC saja, Mega Kopi saja yang akan menikmati manfaat dari MP, mungkin tebakan saya mungkin marketing plan VTube yang baru. Artinya ini seperti ngancam di konten saya sebelumnya. Kalau lu nggak ikut Mega Kopi, lu nggak bisa ikutan lu di VTube. Lah, lu kan leader supaya orang masuk Mega Kopi, lu dapat duitnya. Udahlah nih, ini mah cemen punya ini ya, gertakan cemen. Padahal tadi kan Anda lihat, SWI bilang akan minta Kominfo menutup website V+. Jadi yang mana yang benar? Aduh, ini komunikasinya amburadul. Kan tadi bilang akan menutup, SWI akan meminta Kominfo untuk menutup website V+. Digantikan dengan VTube 3.0. Anda lihat lagi dah di bagian depan video saya. Ini ngaco semua gitu ya. Artinya mereka sendiri yang leader-leader ini juga bingung. Informasinya nggak jelas. Oke? Nah, tadi di message yang saya dapat tembusan lah, sebut saja demikian. Kan disebut Pak Eman itu ya sebagai komisaris dan pembina. Ya saya bilang keluarin lah lu punya akta notaris, kita lihat ada nggak nama Pak Eman sebagai komisaris. Dan lucunya masa meeting dengan SWI yang ketemu komisaris, jangan-jangan Pak Eman cuma disuruh gitu. Pak Eman ketemu dong SWI, rayu coba atau pakailah nama NU. Nah ini saya kasihan gitu. Kalau ini yang terjadi,
ini membenturkan PBNU ya, PBNU yang sebenarnya legal standingnya terhadap VTube sudah jelas, yaitu ilegal. Kita lihat di sini. Dikatakan di sini, yang mengatakan siapa? Ustadz Muhammad Syamsuddin dari NU. Ustadz ini bilang VTube adalah praktek haram berdalih bisnis iklan di aplikasi video. Anda search di Google, masih ada artikelnya. Jadi NU sendiri sudah bilang VTube itu haram. Ya, saya nggak tahu nih, jangan-jangan Pak Eman mungkin terlalu sibuk gitu ya. Dia kan nggak semua orang, meskipun dia sudah jabatan tinggi, ngerti semua secara detail yang terjadi di lapangan. Nah, ini ada leader-leader yang mendekati memakai Pak Eman supaya maju ke SWI. Padahal NU sendiri sudah bilang VTube itu haram. Loh, ini kan sama aja memanfaatkan seorang Kiai Eman. Ya kan? Yang mana PBNU-nya sendiri sudah firm mengatakan VTube itu adalah haram. Nah, jadi ini sepertinya Pak Eman sendiri diadu tuh di dalam PBNU. Aduh, kasihan ini. Menurut saya ini suatu perbuatan yang tidak bertanggung jawab dan tidak beretika, ya kan? Seakan-akan membenturkan Pak Eman dengan organisasinya sendiri. Itu satu. Kemudian bawa-bawa Pak Eman ke SUI bilang ini komisaris atau pembina. Kita lihat saja ya nanti hasilnya. Sebagai penutup kita lihat sebuah video yang lucu. Ya, video yang lucu ini dari seorang diamond yang saya dapat bocoran kalau nggak salah namanya Antonius gitu ya. Ya kita lihat videonya dengan gayanya yang agak kocak gitu ya, body language-nya gitu ya. Seakan-akan dia berbicara tetapi dia tidak nyaman dengan bicaranya. Kita dengarkan saja videonya dari Antonius ini, ya kan? Ini benar-benar menarik videonya. Tapi yang perlu kita tekankan di sini, saya di sini bersyukur masuk di bisnis yang tepat, perusahaannya tepat. Ya karena apa? Dalam kondisi itu lagi di maintenance, itu komisarisnya Pak Kiai Eman itu malah pasang badan, malah maju sendiri ke SBI, bikin ini beri statement ke kita. Jadi itu cukup menenteramkan. Coba kalau ya begitu ya. Nah, Anda lihat tadi. Masih dia ngotot bahwa di dalam masa maintenance ini, sudah di take down coy, sudah di take down, ilegal. Masa lu masih ngotot dalam masa maintenance ini? Kemudian dia sebut apa lagi? Komisaris. Nah kalau kita cek di akta notarisnya PT Future Viewtech, betul nggak Kiai Eman itu notaris? Ya kan? Anak ini menurut saya kurang ajar. Dia bilang Pak Eman pasang badan. Coy, kalau pasang badan itu artinya lu memposisikan diri lu sebagai kayak bodyguard atau tumbal nih, hadapi gua, pasang badan. Itu namanya pasang badan. Ini kan seakan-akan menurut saya melecehkan Kiai Eman. Jadi Pak Kiai hebat lu, dia pasang badan buat kita gitu ya. Aduh coy, lu malah menista Pak Kiai Eman. Seakan-akan lu mengumpankan Pak Kiai Eman ini untuk pasang badan untuk elu, ya kan? Lah, dan dikatakan dengan maju dengan sendiri ke SWI. Mang lu pikir kalau maju dengan sendiri terus langsung otomatis on? Ya belum tentu lah, tetap harus direview sama SWI. Ya jadi mungkin saja Kiai Eman ketemu, tapi ya kita nggak tahu pembicaraannya. Tapi statement Diamond Antonius ini menurut saya justru melecehkan Kiai Eman dengan mengatakan Kiai Eman pasang badan untuk VTube. Lah, pasang badan itu artinya menerima beban, menerima dosa, menerima segala macam sanksi demi VTube begitu, pasang badan. Ini kurang ajar. Tapi sudahlah, itu biarkan urusan Diamond Antonius ini dengan Kiai Eman yang dikatakan Pak Kiai Eman nih pasang badan, maju sendirian ke SWI. Nah inilah kekacauan yang menurut saya terjadi di tubuh VTube yang menggunakan seorang figur
dari PBNU yang katanya komisaris, ya harus dicek bener apa enggak. Kemudian pasang badan, aduh ini benar-benar melecehkan, membenturkan Pak Kiai Eman dengan institusinya sendiri yang sudah menyatakan VTube ilegal, dan juga menggadang-gadang Pak Kiai Eman ke SWI, ya kan? Kita lihat saja ya kelanjutan drama ini, benar nggak tanggal 15 on? Atau sesiasanya tanggal 20? Kan tadi kan tidak satu komando, yang satu bilang paling lama seminggu dari hari ini, dari tanggal 8. Atau lagi bilang enggak, mudah-mudahan minggu ini legal, nggak yakin. Kalau sudah legal minggu depan sosialisasi on. Artinya tanggal 20. Kita lihat ya milestone-nya, tanggal 15 atau tanggal 20 on nggak? Oke? Jadi demikian saja bahasan saya mengenai perkembangan terakhir yang menurut saya, sorry to say, menggelikan. Ya kan? Di satu sisi semua pemain VTube seperti terbuai begitu mendengar berita ini, tapi saya sebagai orang yang sering menganalisa, mohon maaf ya, body language, susunan bahasa, ucapan, saya bisa menyimpulkan ini sesuatu yang amburadul, tidak satu komando. Jadi message-nya ngawur semuanya. Nggak ada esensinya. Lu berani nggak bilang, dari meeting kemarin sudah ditetapkan legal, dan tanggal sekian dibuka? Nggak ada. Yang ada adalah semoga legal. Nanti sosialisasi minggu depan. Yang satu lagi bilang 2 atau 3 hari lagi. Atau paling lama seminggu. Jadi tidak satu komando. Oke? Jadi demikianlah memanglah kelucuan yang ada di dalam tubuh VTube. Oke? Silakan share video saya ini kepada teman-teman, kerabat, atau handai tolan. Supaya mereka juga boleh tercerahkan oleh video saya pada kali ini. Seperti biasa, terima kasih.